Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah keperawatan radiologi kali ini, saya akan membahas materi mengenai media kontras. Ada beberapa pokok bahasan yang nantinya akan kita bahas, yaitu yang pertama, definisi dan fungsi media kontras, yang kedua, klasifikasi media kontras, yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan media kontras, dan yang terakhir adalah jalur pemberian media kontras. Yang pertama yaitu definisi media kontras. Media kontras merupakan suatu bahan yang digunakan pada pemeriksaan radiologi yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tubuh pasien atau penderita sebagai media yang mempunyai kemampuan menyerap radiasi lebih tinggi atau lebih rendah dari jaringan tubuh sekitarnya. Secara umum, media kontras dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu media kontras positif atau opak media dan juga media kontras negatif atau lucent media. Pada media kontras positif, yaitu media kontras yang punya daya serap radiasi yang lebih tinggi dari jaringan tubuh sekitarnya, sehingga menampilkan gambaran yang terang atau radio opak. Sebaliknya, pada kontras negatif, mempunyai daya serap radiasi yang lebih rendah dari jaringan tubuh sekitarnya, sehingga nantinya gambarannya akan tampak lebih gelap atau radiolucent. Terdapat beberapa fungsi dari media kontras. Di antaranya yaitu dapat membedakan jaringan-jaringan yang tidak dapat terlihat dalam radiografi foto polos. Juga dapat memperlihatkan bentuk anatomi dari organ atau bagian tubuh yang diperiksa, serta dapat memperlihatkan juga fungsi organ yang diperiksa. Secara terperinci, fungsi media kontras dapat memvisualisasikan saluran kemih, contohnya pada organ ginjal, vesika urinaria, dan saluran kemih lainnya. Juga dapat untuk memvisualisasi pembuluh darah, contohnya itu pembuluh darah pada anggota badan, pada otak, pada jantung, pembuluh darah pada ginjal, dan sebagainya. Selain itu, dapat untuk memvisualisasikan saluran empedu, contohnya pada organ kandung empedu dan saluran empedu. Yang terakhir dapat memvisualisasikan saluran pencernaan, contohnya pada organ lambung dan usus. Terdapat klasifikasi media kontras. Cara singkat dapat dijabarkan pada bagan di gambar ini. Media kontras dapat dibagi menjadi dua, yaitu media kontras negatif dan media kontras positif. Selanjutnya pada yang positif, dibagi lagi menjadi yang iodin dan non-iodin atau barium sulfide. Yang iodin terdapat dua bagian, yaitu water soluble atau yang dapat larut dalam air dan oil soluble yang tidak dapat larut di dalam air. Dan yang water soluble terdapat dua jenis, yaitu organik atau non-ionik dan anorganik atau ionik. Yang pertama, penjelasan mengenai media kontras negatif, yaitu media kontras yang dapat menurunkan daya atenuasi sinar X sehingga gambarannya nanti akan lucent atau hitam dalam citranya karena mempunyai nomor atom yang rendah. Contohnya yaitu udara, CO2, dan gas lainnya yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien, biasanya dibantu dengan menggunakan kateter. Selanjutnya yaitu media kontras positif, yaitu media kontras yang dapat meningkatkan daya atenuasi sinar X dan memberikan citra tampak lebih opak atau putih karena mempunyai nomor atom yang tinggi. Nah, pada jenis media kontras positif non-iodin atau kita sebut barium sulfat, yang senyawanya yaitu BaSO4, bentuknya itu powder atau bubuk putih yang tidak larut di dalam air. Nah, bagaimana supaya bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Biasanya dicampur dengan air dengan kekentalan tertentu, atau untuk mentoleransi terhadap pasien, kita dapat memberikan berbagai perasa kepada media kontras tersebut. Biasanya digunakan pada pemeriksaan traktus digestivus. Aplikasinya dapat melalui oral atau mulut, atau dimasukkan melalui anus atau rektal atau enema. Selanjutnya nantinya akan diekskresikan atau dikeluarkan dari tubuh bersamaan dengan feses. Ada beberapa contoh merek dagang dari barium sulfat, yaitu contohnya merek Microbar, ada juga Microbar CAT2.
Selanjutnya yaitu media kontras positif iodin. Iodin dibagi dua, yaitu yang larut dalam air, water soluble, dan yang tidak larut di dalam air, yaitu oil soluble. Pada water soluble ada dua jenis, yaitu yang organik atau non-ionik dan anorganik atau ionik. Pada media kontras ionik memiliki efek samping yang lebih buruk dibandingkan dengan media kontras yang non-ionik. Hal ini dikarenakan pada media kontras yang non-ionik atau organik tidak berdisosiasi dengan partikel-partikel molekul yang ada pada media kontras tersebut. Nah, semakin banyak iodin, maka daya atenuasi sinar X akan semakin bertambah. Nah, yang golongan larut di dalam air atau water soluble, ciri-cirinya yaitu berbentuk larutan, cair jernih, dan tidak berwarna. Biasanya konsentrasinya dinyatakan dalam satuan miligram iodin per mililiter. Pada bahan kontras water soluble teriodinasi modern biasanya digunakan pada hampir di semua bagian tubuh manusia. Media kontras anorganik atau ionik. Ion penyusunnya terdapat dua, yaitu kation, yaitu ion bermuatan positif, dan anion, ion bermuatan negatif. Nah, kation yaitu dapat terikat pada asam radikal rantai C1 cincin benzena, dan kation dapat memberikan karakteristik pada media kontras. Ada dua jenis media kontras anorganik atau ionik, yaitu media kontras ionik monomer dan media kontras ionik dimer. Nah, pada media kontras ionik monomer, bahan kontras ionik monomer merupakan bentuk bahan kontras ionik yang memiliki satu cincin asam benzena dalam satu molekul. Dan media kontras ionik dimer yaitu media kontras ionik yang memiliki dua buah cincin asam benzoat dalam satu molekul. Nah, salah satu contoh bentuk dalam susunan kimia jenis bahan kontras ionik dimer adalah ioxaclate atau hexabrix yang merupakan media kontras ionik dimer pertama dibuat. Selanjutnya yaitu media kontras yang organik atau non-ionik. Perbedaannya yaitu sistem penyusunannya hanya ada satu partikel. Jenis-jenisnya terdapat ada dua juga, ada media kontras non-ionik monomer, ada juga media kontras non-ionik dimer. Pada media kontras non-ionik monomer dibentuk dengan menggunakan gugus karboksil oleh gugus radikal non-ionik yaitu amida atau CONH2. Sedangkan pada yang kontras non-ionik dimer, pembentukan struktur kimianya pada bahan media kontras ini melalui proses penggantian pada gugus karboksil media kontras ionik dimer juga oleh gugus radikal non-ionik yang pada akhir sintesanya menghasilkan perbandingan iodium terhadap partikel media kontras. Contohnya ada beberapa, yaitu iopamidol, iohexol, iopromid, ioversol, iopentol, dan sebagainya. Nah, ini ada tabel yang menyatakan beberapa jenis media kontras water soluble berdasarkan nama dagang, nama generik, dan kelompoknya, atau ini media kontras ionik ataukah non-ionik. Yang selanjutnya yaitu golongan media kontras yang tidak larut dalam air atau oil soluble. Nah, pada media kontras ini partikelnya berupa dari minyak tumbuhan, biasanya poppy seed, sesame seed, digunakan untuk beberapa pemeriksaan, contohnya artrografi, histerosalpingografi, limfografi, fistulografi, myelografi. Namun, ada beberapa kekurangan dalam media kontras ini, yaitu eliminasi dalam tubuh sangat lambat, sehingga sangat lama untuk
masuk ke dalam tubuh juga keluar ke dalam tubuh. Dapat mengakibatkan peradangan atau edema menings pada pemeriksaan myelografi. Juga dapat mengakibatkan emboli pulmoner pada pemeriksaan limfografi. Pada media kontras ini, karena tidak larut di dalam air, harus segera dihilangkan setelah tindakan diagnostik selesai dilakukan. Media kontras pada pemeriksaan MRI berbeda dengan media kontras pemeriksaan menggunakan sinar X. Pada media kontras MRI tidak menggunakan sistem daya serap atau atenuasi, tetapi metodenya didasarkan sifat-sifat magnetik dari inti hidrogen yang nantinya menyerap pada bahan media kontras tersebut. Media kontras MRI yaitu menggunakan gadolinium. Contoh merek dagangnya yaitu Omniscan atau ada juga merek Magnevis. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan media kontras, yaitu yang pertama, osmolalitas. Nah, konsentrasi molekul yang secara aktif memberikan tekanan osmotik larutan, sehingga memberikan kemampuan suatu pelarut atau air melewati suatu membran. Nah, osmolalitas ini tidak dipengaruhi oleh ukuran partikel, namun nilainya tergantung dari jumlah partikel dan konsentrasi iodin. Bahan kontras ionik memiliki jumlah partikel lebih besar daripada bahan kontras non-ionik karena dalam media kontras ionik terdapat dua partikel, yaitu kation dan anion, sehingga osmolalitasnya 2 kali lebih besar dibandingkan kontras yang non-ionik. Osmolalitas ini berpengaruh terhadap toleransi kontras media pada tubuh. Makin tinggi tekanan osmotiknya, maka makin buruk toleransi kontras media tersebut terhadap tubuh. Ada juga yang diperhatikan yang kedua yaitu protein binding. Protein binding yaitu daya ikat suatu bahan terhadap jaringan atau sel tubuh manusia, yaitu contohnya protein. Bertambah tingginya protein binding, maka bertambah tinggi juga chemotoxicity atau zat racun bahan tersebut terhadap tubuh atau sebaliknya. Sebaliknya yaitu apabila semakin sedikit protein binding, maka semakin sedikit chemotoxicity media kontras tersebut terhadap tubuh. Ada juga lipophilicity, merupakan kelarutan bahan dalam larutan organik seperti lemak atau lipid. Pada dasarnya, semakin tinggi lipophilicity, maka bertambah tinggi pula kemungkinan terjadinya reaksi pada media kontras atau sebaliknya. Yaitu semakin sedikit lipophilicity, maka akan semakin sedikit kemungkinan terjadi reaksi pada media kontras. Yang terakhir yaitu kekentalan atau viskositas atau viscosity. Viskositas ini diukur dengan tingkat mengalirnya melalui tabung kapiler kecil dalam standar tekanan dan temperatur yang ditentukan. Hal ini berhubungan dengan kekuatan yang diperlukan untuk penyuntikan yang membatasi tingkat kecepatan penyuntikan. Pada kateterisasi, diperlukan penyuntikan yang cepat dibandingkan biasanya, sehingga kontras yang dipilih adalah yang paling rendah viskositasnya. Viskositas dapat dikurangi dengan merendahkan tingkat konsentrasi iodin, dan tentu akan berpengaruh pada opasitas citra. Dapat juga media kontras dipanaskan pada temperatur tertentu untuk mengurangi viskositas. Yang terakhir yaitu jalur pemberian media kontras. Ada beberapa cara untuk pemberian media kontras. Yang pertama yaitu melalui oral atau media kontras peroral. Kita sebut barium meal, yaitu pemberian media kontras peroral atau melalui mulut
dengan cara meminum atau menelan media kontras. Umumnya kita menggunakan media kontras barium sulfat. Selanjutnya ada pemberian media kontras per anal atau barium enema untuk pemeriksaan usus besar dan usus halus, yaitu pemberian media kontras melalui dubur atau anus. Dalam bentuk media kontras dimasukkan melalui dubur layaknya enema dengan bentuk rektal kateter. Selanjutnya, pemberian media kontras IV atau intravaskular, umumnya menggunakan kontras iodin, yaitu pemberian media kontras melalui injeksi IV intravaskular dan bahannya berbasis iodin. Ada pula pemberian media kontras intraarteri. Ada juga intratekal, yaitu tulang belakang, dan juga intraabdominali, yaitu hampir pada seluruh rongga tubuh atau ruang yang potensial diberikan media kontras. Pemberian media kontras melalui injeksi intraarteri dan lain sebagainya disesuaikan dengan objek yang akan diperiksa atau ruang yang potensial untuk diberikan media kontras ke dalam tubuh. Sekian materi media kontras kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima